Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang ke-14 sekarang, pembahasan ke-14, isbatul makr wal kaid lillahi ta'ala ala ma yaliqu bihi. Kita tetapkan al-makr. Makr ini apa makr? Tipu daya, ya. Wal kaid sama ya, tipu daya untuk Allah sesuai yang layak baginya. Wa qawluhu huwa syadidul mihal wa qawluhu wa makaru wa makarullah. Qala syarih, qawluhu wa huwa ay Allah subhanahu wa ta'ala syadidul mihal, ya. Mihal ini fil lughah, secara bahasa, al mahal fil lughah asyiddah, ya. Mahal fil lughah apa? Syiddah. Ay syadidul kaid. Allah Azza wa Jalla adalah yang tipu dayanya sangat kuat. Qala Zajjaj, berkata Zajjaj, yuqalu mahaltuhu mahalan idza qawaituhu hatta yatabayyana ayyukum asyad. Mahaltuhu mahalan maksudnya apa? Idza qawaituhu, ya, ketika saya memperkuat, ya, memperkuat perkara tersebut, saling memperkuat, ya, saling memperkuat, hatta, sehingga yatabayyana, telah jelas, ayyukum asyad, siapa di antara kalian keduanya yang paling kuat. Jadi qawama ini kan qawama fa'ala, doroba, yudoribu. Ini adalah wazan yang ada musyarakah di situ, ya. Nah, wa qala Ibnu Arabi al-mihal al-makr. Adapun Ibnu Arabi berkata al-mihal adalah makr. Berarti kalau makr, fahuwa subhanahu syadidul makr wa syadidul kaid. Berarti Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang, ya, ketika membuat makar itu sangat syadid. Apa? Kuat. Ya. Wal makr min Allah. Adapun makna makar, kalau kita berikan maknai dari Allah Subhanahu wa taala, isalul makruh ila man yastahiquhu min haitsu la yash'ur. Menyampaikan suatu perkara yang dibenci kepada orang yang berhak, di mana dia tidak sadar sedang diberikan perkara yang dia benci. Paham, ya? Ya, seperti antum ingin memberi tipu daya kepada orang. Orang kan nggak sadar lagi ditipu daya sama antum. Namanya juga tipu daya, tipu-tipu, ya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, makarnya terpuji. Karena makar terbagi dua nih nanti. Ada yang mazmum, ada yang mamduh. Yang mamduh ini yang terpuji, yaitu adalah apa? Isal al-makruh ila man yastahiquhu. Memberikan, atau gampang gitu ya, suatu perkara yang dibenci, yang enggak disukai, kepada orang yang memang dia sangat layak untuk diberikan hal tersebut, dan orang tersebut enggak sadar. Makanya dikatakan makar ini adalah sifat apa? Muqabalah. Sifat muqabalah. Sifat apa namanya? Yang di situ sebenarnya Allah membalas orang-orang yang melakukan demikian, untuk menunjukkan Allah Azza wa Jalla itu kuat. Allah Azza wa Jalla apa? Kuat, sanggup untuk melakukan yang serupa.
Adapun kalau makar yang tercela, yaitu kita memberikan suatu perkara tipu daya demikian kepada orang yang tidak berhak. Artinya nggak ada yang namanya di situ sebab-sebab bolehnya melakukan makar. Paham ya? Nah. Wa qawluhu wa makaru ay alladzina ahassa Isa minhumul kufra. Ayat ini sebenarnya ada sebab sebelumnya. Ya, di mana dikatakan di sini kan wa makaru, mereka telah membuat makar. Mereka telah membuat apa? Apa makarnya? Ini. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Di mana ketika Isa telah mengetahui bahwasanya ya ada sebagian mereka dari Bani Israel yang kufur. Qala man ansari ila Allah. Ya, berkatalah dia, siapa yang menjadi penolong-penolongku nanti untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah wa asyhadu bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'a syahidin. Nah di sini wa makaru ay alladzina ahassa Isa minhumul kufra. Ya, ketika Isa tahu bahwasanya mereka orang-orang Bani Israel ini kufur, tetap berada di atas kekufuran. Ya, makanya dikatakan wahum kufaru Bani Israel alladzina aradu qatla Isa wa sulbah. Mereka ini adalah orang-orang Bani Israel yang ingin membunuh Isa dan ingin menyalibnya. Ya. Aradu qatla Isa wa sulbah. Nah, mereka membuat makar nih. Mereka membuat apa? Tipu daya. Orang-orang kafir ini nih. Supaya bagaimana Isa ini dapat kita matikan. Ya. Kita bunuh. Kayaknya kitanya masyhur ya. Nah. Wal makar fi'lu syai'in yuradu bihi didduh. Nah, makar di sini maknanya fi'lu syai'in, melakukan suatu perkara yuradu bihi didduh, tapi yang diinginkan dari perkara tersebut kebalikannya. Kita melakukan suatu perkara ya, tapi yang diinginkan dari perkara tersebut kebalikannya. Di depan A, di belakang ternyata B. Paham ya? Di depan demikian, di belakang lain. Nah, ini jadinya menipu daya. Ya, memberikan tipu daya. Itu namanya kayak gitu. Di depan baik, di belakang agak baik. Salam. Kurang lebih kayak gitu ya. Wa rafa'a Isa ilaih, kemudian wa makarallah, dan Allah Azza wa Jalla juga dapat membuat makar. Makanya dikatakan di atas wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik orang, ya sebaik-baik zat, sebaik-baik yang membuat makar. Nah, ulangi, Allah Azza wa Jalla adalah sebaik-baiknya yang membuat makar. Ai istadrajahum, Allah membuat istidraj kepada mereka. Enggak sadar nih mereka. Dipikir dulu apa? Dipikir yang disalib itu siapa? Yang dibunuh Isa. Yang disalib dipikir Isa. Mereka berhasil tuh kayak gitu. Ya. Berhasil membunuh Isa, ya, mensalib Isa, dimudahkan sama Allah. Ternyata itu apa? Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Wajazahum ala makrihim, dan Allah balas ya mereka di atas tipu daya yang mereka buat. Mereka udah buat tipu daya kepada Isa, dan Allah sebaik-baiknya zat yang memberi tipu daya. Nah, apa tipu daya yang Allah buat? Fa'alqa syabha Isa ala ghairihi.
Maka Allah mengutus ya atau memberikan pada saat itu orang yang menyerupai apa? Isa kepada yang lainnya. Jadi diserupai yang lainnya daripada Nabi Isa ini. Wa rafa'a Isa ilai, adapun Nabi Isa apa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Makanya nanti ketika akhir zaman turun lagi. Mereka menyangka mereka menang, padahal ditipu. Wallahu khairul makirin, ay aqwahum. Allah yang maha kuat, lebih kuat dari mereka. Wa aqdaruhum ala isalid darar, dan yang paling mampu daripada mereka untuk memberikan perkara yang mudarat kepada yastahiq, orang yang berhak mendapatkan demikian, min haitsu la yash'ur wa la yahtasib, dari sisi yang dia enggak sangka, yang tidak kira-kira. Ya, enggak nyangka dia. Ya. Sampai sekarang mereka ini mengira bahwasanya yang disalib siapa? Bisa tipu. Emang enak. Nah. Oke, lanjut. Intinya di sini kita bukan lagi memberikan kisah Isa dan semisalnya, tapi menetapkan Allah memiliki sifat makar. Wa qalu wa makaru ay al-kufaru alladhina tahalafu ala qatli banillah Salih, Nabiullah Salih alaihi salam wa ahli khifyatan khaufan min awliyaihi. Mereka membuat makar. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang kafir yang mereka telah memiliki atau berbuat perjanjian bersama-sama, lagi merencanai sesuatu nih. Untuk apa? Untuk membunuh Nabiullah Saleh alaihi salam dan keluarganya. Khifyatan, secara sembunyi-sembunyi. Wah. Inilah orang-orang kafir itu tidak senang dengan dakwah tauhid, dengan orang-orang yang berdakwah. Makanya ketika kita betul-betul soleh gitu ya, kita betul-betul iltizam terhadap agama kita, berjenggot, pakai gamis, orang-orang kebakaran tuh yang nggak suka sama kita, kepanasan kumis dan semisalnya. Kalau kita lewat mukanya asem, ketika ditegur agak nyaut. Ciri-ciri kaum munafikin itu. Ciri-ciri kaum munafikin. Nah, dikasih peringatan, kesel, dikasih hadis Quran, naudzubillah. Kenapa diam-diam? Khaufan min awliyaihi, karena takut ya dengan auliyanya. Wa makarna makron, ay, dan saya berikan makar, ay jazainahum bi fi'lihim hadza. Kami balas mereka dengan perbuatan mereka ini, dengan yang mereka rencanakan. Fa ahlaknahum wa najayna nabiyana. Maka kata Allah, kami binasakan mereka dan kami selamatkan Nabi Saleh alaihissalam beserta keluarga. Wa hum la yash'urun bimakrin. Mereka orang-orang kufar enggak sadar dengan makar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Lihat itu ikhwan. Ini juga diantara pelajaran penting apa? Gak usah takut kita ketika berdakwah. Kecuali ada maslahat memang yang dijaga gitu kan. Ada maslahat dijaga, beda lagi. Tapi kalau kita menyampaikan ilmu gak usah takut. Gak usah apa? Takut.
Wa qauluhu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Siapa sih innahum ini? Ay kufaru Quraisy. Mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Yakiduna kaida. Ayyam kuruna li ibtali ma jaa bihi Muhammad SAW. Mereka membuat makar. Apa makar mereka? Itu membatilkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari agama yang hak ini, di mana mereka menuduh ini sihir, ini apa, semua mereka membuat makar. Apa aja dibuat sama mereka. Wa aqidu kaida, kata Allah, wa astadrijuhum wa ujazihim, dan saya istidrajkan mereka, saya akan balas mereka. Ala kaidihim, di atas tipu daya mereka. Fa akhidhuhum ala ghirratin wa hum la yash'urun. Dan ya, akhidhuhum ya, maksudnya gitu ya. Fa akhidhuhum, na'am, ala ghirrah. Jadi mana di sini diambil atau diadab mungkin ya. Ala ghirrah, di atas keterlenaan mereka. Wahum la yash'urun, dan mereka enggak sadar. Asyahid, nah ini yang penting. Sisi pendalilan, inti pendalilan minal ayat, dari ayat-ayat ini adalah fi hadhil ayati wasfullah bil makr wal kaid. Allah disifati dengan makar dan kaid. Wa nisbatu dzalika ilaihi subhanahu haqiqatun ala babih. Penisbatan perkara tersebut, sifat tersebut kepada Allah, ini penisbatan secara hakikat, ala babihi, di atas babnya. Maksudnya bab apa? Ya, bab sifat muqabalah, di atas bab sifat, karena ini bukan sifat dzatiyah, karena Allah bukan yang selalu membuat makar. Enggak. Ta'alallahu an dzalik. Fa innal makar isalu syai' ilal ghair bi tariqin khafi. Sesungguhnya makar itu adalah memberikan suatu perkara kepada yang lainnya dengan cara yang sembunyi-sembunyi, memberikan keburukan yang dibenci dan semisal. Wa kadzalikal kaid wal mukhada'ah. Demikian pula kaid wal mukhada'ah, khida', tipu daya. Sama. Ya. Wal makar wal kaid nau'an. Makar dan kaid itu terbagi menjadi dua. Ada yang qabihun, jelek, wa huwa isalu dzalika liman la yastahiq, yaitu kita memberikan suatu perkara tersebut kepada orang yang enggak berhak. Wa hasanun, ada yang baik, wa huwa isaluhu ila man yastahiqhu uqubatan lahu. Memberikan perkara yang apa namanya, tidak terpuji tersebut, perkara yang dibenci, makruh, kepada yang berhak, dalam rangka apa? Sebagai balasan buat dia, ajab. Fal awal mazmumun, yang pertama tercela, wasani mamduh, yang kedua terpuji. Farabu ta'ala innama yaf'alu min dzalik ma yuhmadu alaihi adalan minhu wa hikmatan. Dan Allah Azza wa Jalla melakukan makar dan kaid ini itu hanya melakukan perkara yang terpuji saja, yang mamduh. Kenapa? Adlan minhu, karena ini suatu keadilan yang Allah Azza wa Jalla lakukan dan ada hikmahnya. Dan juga suatu apa? Hikmah. Wa huwa ta'ala ya'khudhu dhalim wal fajir min haitsu la yahtasib, itu Allah Azza wa Jalla di sini mengadab, menghukum orang yang zalim, orang yang fajir dari arah-arah yang enggak disangka. La kama yaf'alu dhalamah bi ibadillah. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim kepada hamba-hambanya Allah Azza wa Jalla, dari kalangan orang kafir kayak tadi dan semisalnya, membuat tipu daya, makar supaya apa? Membatalkan Islam, dakwah dan semisalnya. Wallahu a'lam.
Wallahu subhanahu lam yasif nafsah bil kaidi wal makr wal khida' ila ala wajhil jaza. Allah azza wa jalla tidak mensifati dirinya dengan kait, makar dan khida' kecuali di atas bentuk pembalasan saja, dalam rangka membalas. Liman fa'ala dzalika bighairi haqqin, ya, membalas orang yang melakukan demikian tanpa adanya kebenaran sedikit pun. Artinya apa? Ya, mereka hanya melakukan demikian ngasal, bukan dalam rangka ada hak di situ. Tapi karena mereka ya sukanya demikian, itulah keadaan orang-orang kafir, musyrikin, munafikin, nggak suka dakwah, nggak suka Islam. Apa namanya sifat apa ini? Muqabalah. Waqad ulima anal mujazah hasanatun minal makhluk fa kaifa bil khaliq subhanahu. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya membalas suatu perkara itu adalah perkara yang baik kalau dari makhluk. Ya. Membalas keburukannya. Umpamanya memang dia adalah orang yang sangat pantas untuk dibalas karena dia benci dakwah dan semisalnya, enggak apa-apa. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya, ganjaran buruk, balasan buruk, sama buruk juga boleh itu. Kayak gitu. Nah, maka fa kaifa bil khaliq subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan khaliq? Ya. Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, maha hikmah, maha adil. Lebih boleh lagi. Di sana ada ayat yang nggak dibawakan di sini oleh musannif. Itu sifat khida'. Nggak ada kan ayat yang tentang khida' di sini. Nah, di sini Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik, mereka mau berusaha menipu Allah. Ngawur bin ngawur ini ya. Dan Allah lah yang menipu mereka. Ini kan khadi, ini kan isim fa'il kan? Ini bukan nama. Karena nama Allah itu harus husna. Ya, nama Allah harus husna. Ini enggak ada husnanya sama sekali. Kecuali ya mimbabi al-muqabalah, kalau dalam rangka membalas. Nah. Demikian pula sifat istihza. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Ya, ketika ketemu orang-orang yang bersama mereka, kita enggak beriman, kita cuma bersendah gurau doang, bercanda-canda doang. Kata Allah apa? Allah juga sendah gurau kepada mereka. Dibalas. Ya. Nah, berarti ada dua tambahan tuh ya. Walaupun di sini dibalas, di sini disinggung sedikit sama Syekh Fauzan. Al-khida', al-mukhada'ah. Ya, ada sifat muqabalah itu khida' dan istihza'. Naam. Mujazah, membalas. Jadi kalau kita ada yang jahat dan semisalnya, tidak apa-apa, kita balas serupa. Tapi lebih ahsan dimaafkan kalau umpamanya orangnya memang ya hanya sesekali kayak gitu. Tapi kalau memang sering kayak gitu, dan juga nanti khawatirnya orang yang lain malah terkena dampaknya, digituin juga, lebih ahsan apa? Kata para ulama, dibalas. Nah, seperti misalkan di sini Jabon jodohin orang terus, zalimin orang terus. Umpamanya suatu saat si Rizky dizalimin, balikin. Nah, tanbih, nisbatul kaidi wal makar wa nahwihi ma ilaihi subhana min itlaqil fi'li alaihi ta'ala. Ini sebenarnya penisbatan kaid dan makar dan lain-lain ini
merupakan itlaq, ya, penyematan fiil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin memutlakan, menyematkan perbuatan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Fiil ini maksudnya sifat, ikhwan ya. Fiil maksudnya apa? Sifat, makna minal ma'ani. Wal fi'il awsa' minal isim. Dan fi'il itu lebih umum, lebih luas daripada isim. Naam. Karena babul awsaf awsa' min babil asma. Bab sifat lebih luas daripada bab nama. Di mana kita dapat mengambil sifat bukan cuma dari namanya Allah. Naam. Dari perbuatan kayak gini kita bisa ambil sifat dari nama Allah, isim mustaq. Kemudian dari idafatus sifat ila mausufihi. Ya, ini juga idafal fi'il wal fa'il. Naam. Kalau nama enggak. Udah tauqifiyah. Ya walaupun sifat juga tauqifiyah, cuma lebih luas jangkauan dalam menetapkannya. Kalau nama enggak. Nah, nama itu harus husna. Kemudian harus betul-betul enggak ada cacat di dalamnya. Nah, dan mustaq nanti nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa mustaq? Ya supaya ya dulu ala zat dan ala sifat. Paham, Rul? Menunjukkan atas zat dan atas sifat. Walihada atlaqallahu ala nafsihi af'alan lam yatasamma minha bi asma'il fa'il. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyematkan atas dirinya perbuatan-perbuatan, tapi dengan itu Allah Azza wa Jalla tidak memberi nama untuk dirinya dengan isim fa'ilnya. Seperti aroda, wasya'a. Allah punya sifat irada enggak? Naam. Allah punya sifat irada. Allah punya sifat masyiah, naam. Sangat jelas, iradah, masyiah. Bahkan ini, ya, iradah, masyiah, ini sifat ini, dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, walam yusamma bil muridi wasya'i. Tapi Allah enggak diberi nama dengan murid dan syai. Nah, yang maha menginginkan, yang maha menghendaki. Wa kadza makara yamkuru wa akada wa akidu kaida fala yuqalu al makir wal kaid. Enggak boleh kita katakan makir dan kaid. Karena nanti maknanya apa? Yang maha memberi makar. Enggak. Nyatanya enggak gitu. Li'anna musammayatiha tanqasimu ila mamduhin wa madhmumin. Karena nama-nama Allah Azza wa Jalla atau musammayatiha yang diberi nama dengannya itu terbagi dua. Yang diberi nama dengan makir dan kaid itu terbagi dua. Ini makir misalkan, dia yang memberi makar. Terbagi dua. Ada yang mamduh, ada yang mazmum. Dan nama-nama Allah Azza wa Jalla enggak boleh ada pisau bermata dua. Harus husna. Ya, kamalul husna. Disebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Musla. Itu tentang kaidah ini. Nah. Terus kalau ingin mengkhabarkan gimana? Manil makir fi hadhil ayah. Allah Azza wa Jalla. Ini kan makir kan seakan-akan kayak nama. Kan nama Allah kan mustaq gitu kan. Ya, Ghafar, Ghafir. Kita katakan manil makir. Boleh enggak? Boleh. Karena itu ya, al-makir fi hadhil ayah Allah Azza wa Jalla. Kita bilang kayak gitu enggak apa-apa. Tapi niatnya bukan ingin memberi nama, tapi memberikan apa? Khobar. Ingin memberikan khobar. Mengkhabarkan dengan isim fa'il. Nah, kalau memberikan khobar ini itu lebih luas lagi babnya. Babul akhbar awsa' min babil asma' wa sifat. Jadi babul awsaf atau babul sifat awsa' min babil asma'. Babul akhbar awsa' min huma. Paham ya? Di mana kita boleh mengkhabarkan tentang Allah Azza wa Jalla dengan isim fa'il yang itu seakan-akan adalah nama. Ya. Bentuk buat nama Allah tapi enggak. Itu hanya pengkhabaran, enggak masalah. Dipahami ya?
Selesai. Sekarang kita masuk ke 15, wasfullah azza wa jalla bil afwi wal maghfirah wal rahmah wal izzah wal qudrah. Nah, wa qauluhu ta'ala in tubdu khairan aw tukhfuhu, ya, jika kamu menampakkan kebaikan atau kamu menyembunyikannya, aw ta'fu, atau kamu memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kamu, fa innallaha kana afuwan qadira, dan Allah azza wa jalla adalah zat yang maha memaaf dan maha mampu. Wa qauluhu wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memberi maaf, ya, dan juga memberi yasfahu. Ini apa ya, bukan bersalaman. Enaknya apa terjemahnya? Ya, berlapang dada gitu ya. Hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada, berluas-luas dirinya. Biarkanlah gitu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak suka, tidak cinta Allah azza wa jalla ampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, Allah maha mengampun, Allah maha penyayang. Ini di balik ayat ini terdapat apa? Kisah, ya. Kisahnya Abu Bakar dengan apa namanya, anak dari pamannya, dari bibinya. Berarti apa anak, kalau anak dari bibi? Ponakan. Yang bernama Mistah. Nah. Ya, di mana dahulu Abu Bakar itu adalah orang yang sering dan yang ngurusin uangnya, memberi uang kepada Mistah. Ya, ini anda rasa juga kisahnya udah masyhur. Karena di syarah nggak disebutkan, jadi kita sebutkan di sini. Kenapa diberikan uang, diberikan infak kepadanya? Ya, li'annahu kana faqiran, karena dulu dia fakir. Ya, karena dulu dia fakir. Akan tetapi wala makana haditsul ifki an Aisyah radhiyallahu anha takallama ibnu khalatihi ma'amman takallamu fi haqqiha. Ketika ada kejadian ifk, apa ifk? Ya, dusta. Apa namanya, di mana pada saat itu orang-orang berdusta kepada Aisyah, di mana Aisyah dituduh berzina. Ya, pada saat itu. Pada saat pulang lagi, ya, Nabi Aisyah ketinggalan, gitu ya. Nah, itu ada di sirah itu baca. Ya, ada pun rincinya anak lupa karena udah lama anda baca sirah. Nah, ketika kejadian ifk itu, ini Mistah ini berbicara bersama orang-orang yang berbicara pada haknya Aisyah radhiyallahu anha. Artinya apa? Ngikut-ngikut juga, goreng, ngompor-ngomporin. Itu Aisyah itu stres. Ya, sedih. Ya, sedih banget. Sedih yang mendalam. Kurang lebih ya sedih. Sebulan kalau nggak salah. Falamma balagha dzalika Abu Bakr, ketika hal tersebut sampai kepada Abu Bakar, aqsama Allah yunfiq alaihi marratan ukhra. Abu Bakar bersumpah enggak mau berinfak kepadanya lagi selama-lamanya. Ya udah enggak mau lagi. Kemudian Allah Azza wa Jalla turunkan, ya, dengan firman-Nya, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah, ya, memaafkan, gitu ya, dan berlapang dada, udah biarkan saja.
Apakah kalian nggak suka ya Allah mengampuni kalian? Kemudian pada saat itu Abu Bakar mengatakan fal'an, sekarang ya, saya maafkan. Masya Allah. Itulah lebih mengutamakan ampunannya Allah Subhanahu wa taala daripada sifat yang memang manusiawi. Ya, sifat manusiawi kayak gitu. Gitu kan? Nah, tapi lihat orang beriman tuh lebih mengedepankan ampunan dari Allah ketika ada yang zalim kepada dia. Udah. Ya, dengan catatan yang tadi, ya, bukan orang-orang yang memang dia zalim, biasa zalimin orang. Kalau kayak gitu ya balas, lebih bagus. Tapi kalau zalimin kita, maafkan, Allah ampuni, masya Allah. Ya, ini Abu Bakar padahal sebaik-baik manusia setelah para nabi. Ya, masya Allah. Tapi enggak merasa saya mau udah diampuni sama Allah. Tetap, masya Allah. Qala syarih in tubdu khairan ay tudhiruhu, ketika kalian tampakkan kebaikan, atau tukhfuhu aw ta'maluhu zirran, atau kalian mengamalkan perbuatan baik secara rahasia diam-diam, aw ta'fu ansu, atau tatajawazu amman asa ilaikum, ya kalian memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kalian. Ketahuilah fa innallaha kana afuwan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha memaafkan. Memaafkan siapa? An ibadihi yatajawazu anhum, memaafkan hamba-hambanya yang memaafkan orang lain. Paham ya? Jadi kalau kita memaafkan orang lain, Allah maafkan kita. Al jaza min jinsil amal. Udah dapat ampunan dari Allah, maghfirah, dapat apa? Maaf juga dari Allah. Ajib ini. Nah, Qadira, dan Allah Azza wa Jalla ada lazat yang maha mampu. Alal intiqam minhum bima kasabat aydihim, ya, untuk membalas dari mereka dengan apa yang mereka lakukan, ya, dengan tangan-tangan mereka. Artinya apa? Ya artinya kalau kalian memaafkan, kalian dizolimi, memaafkan, Allah maha mampu untuk membalas mereka. Artinya tenang, Allah balas. Kalau udah ampuni, udah nanti yang balas Allah Azza wa Jalla. Faqtadu bihi subhanahu fa innahu ya'fu ma'al qudrah. Ikutilah Allah Azza wa Jalla, itu maksudnya apa? Memberi maaf. Ya, walaupun kita apa? Walaupun kita sanggup untuk membalas. Faqtadu bihi, ya ikutilah Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha memaafkan, walaupun Allah mampu membalas orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah maha pemaaf. Nah, kita juga kayak gitu. Supaya apa? Supaya dapat ampunan Allah, supaya dapat maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wal ya'fu ay liyastur wa yatajawaz ul fadli wasa'ah al madhkurun fi awal ayat. Ya, wal yastur maksudnya apa? Tutuplah masalahnya, udah. Maafkanlah. Ya. Siapa ini? Diperintahkan untuk ulul fadli, ya orang-orang yang memiliki keutamaan, wasah, dan keluasan rezeki. Ya, yang dia adalah orang-orang disebutkan di dalam ayat yang pertama gitu ya, yang tadi Anda bawakan. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasah an ya'tu ulil qurba. Naam. Wal masakin wal muhajirin. Udah, maafkanlah. Kalau kita punya rezeki banyak, udah berikan lagi kepada mereka. Wal yasfahu, biarkanlah, lupakanlah, berlapanglah. Bil iradi anil jani wal igmadi an jinayatihi. Dengan apa? Irad, ya dengan kita berpaling, melupakan
membiarkan orang dari orang yang berbuat jahat kepada kita, wal igma, dan melupakan, ya, menutup, betul-betul ditutup gitu ya dari keburukan yang dia lakukan. Udah biarin aja, lupakan. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, ya, apakah kalian tidak suka, cinta Allah ngampuni kalian? Bisababi afwikum wa suhfikum, dengan sebab maaf kalian dan sifat legowonya kalian, gitu kali ya. Nah, anil musiin ilaikum, dari orang-orang yang berbuat buruk kepada kalian. Wallahu ghafurun katsirul maghfir, Allah adalah zat yang banyak sekali ampunannya, rahimun katsirur rahmah, yang banyak sekali memberikan rahmat. Wa qauluhu walillahil izzatu walirrasuli, hadza raddun 'alal munafiqin alladzina za'amu, ya, hanya milik Allah lah azza wa jalla al-izzah. Apa izzah artinya? Nah, di sini izzah ini ya perkasaan, aziz ya, kuah di sini. Dan milik Rasulnya wal mukminin, dan orang-orang yang beriman. Ini bantahan buat orang-orang munafikin yang mereka mengira anal izzah lahum alal mukminin, bahwasanya izzah itu ya bagi mereka. Yang mana izzah ini nanti, kekuatan ini mereka kalahkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka bantai, mereka kalahkan orang-orang beriman. Alhamdulillah. Munafikin ini ya. Wal izzah hiyal quwwah wal ghalabah. Izzah di sini kuat dan ghalabah, menang. Wa hiya lillah wahda, dan itu satu-satunya yang milik Allah. Waliman afadhaha alaihi, dan juga ini untuk orang yang Allah azza wa jalla berikan karunia-Nya kepadanya. Min rusulihi, dari para rasulnya, wa solihi abidihi, dan kepada hamba-hambanya Allah yang soleh, la li ghairihim, bukan kepada orang-orang yang lainnya. Tapi izahnya beda. Izahnya apa? Beda. Yang Allah miliki dan yang dimiliki oleh Rasul dan orang-orang beriman. Nah, bantahan kepada mereka nih, orang-orang munafik. Dan kita harus benci ikhwan sama orang munafik. Kesal, benci. Nggak boleh nggak benci dalam hati kita. Itu konsekuensi daripada tauhid. Wa qauluhu an iblis. Kemudian Allah berfirman mengisahkan tentang iblis. Qala fa bi'izzatik. Kata iblis apa? Ya, fa bi'izzatik, demi kekuatanmu, keizahanmu. Ini iblis saja menetapkan ya. Iblis menetapkan izah milik Allah, ini orang munafikin. Aqsamu bi'izzatillah, ini iblis bersumpah dengan kekuatan Allah, keperkasaan Allah, kekudrahannya Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Ya, tapi jawabul qasamnya apa? Berbahaya ya. Saya akan sesatkan, betul-betul sesatkan mereka, hamba-hambamu seluruhnya. Nah, makanya kita ini sekarang ini berada di dalam tipu daya iblis. Hati-hati. Tipu iblis itu apa? Tipu dayanya tipis. Antum berhati-hati. Jangan sampai kita ramdul. Jangan sampai kita apa? Terkena tipu daya iblis, gangguan. Karena tipu daya iblis ini sangat tipis. Mungkin dari kita sekarang berpegang teguh dengan al-haq, lama-lama mulai kendor gitu kan, mulai males perkara-perkara ininya. Antara habis itu apa? Habis itu nanti mulai lama-lama melepaskan al-haq. Atau habis itu lagi setelah lepas al-haq, dia mulai terkena syubhat. Terus kayak gitu iblis. Sampai kepada ranah derajat kekufuran. Ini bisa ini, jangan salah antum ya. Jangan meremehkan. Jangan meremehkan, jangan juga sombong. Hati-hati. Kalau udah kufur itu waduh, repot. Apalagi hidayah Allah ditutup. Kan antum udah dapat kisah yang Abdul Al-Qasim itu ya.
yang dia itu kata para ulama Syekhul Islam di abad ini menulis kitab banyak, bantahan orang ateis, bantahan orang-orang penyembah berhala, mati dalam keadaan ateis. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Mungkin sebagian orang ini nggak mau kayak gitu. Cuma yang namanya nggak sanggup untuk mendapatkan hidayah, ya udah mau apa boleh buat. Ya, waman yudlil fala hadiyalah. Kalau udah disesatkan Allah, siapa yang beri petunjuk? Nggak ada, nggak bisa. Na'udzubillah. Wal musta'an. La'udillanna bani Adam bitazini syahwat lahum. Saya akan sesatkan mereka dengan menghiasi syahwat-syahwat untuk mereka. Wa idkhali syubhat alaihim, dan memasukkan syubhat kepada mereka. Hatta yasiru ghawina jami'an, sampai-sampai ya supaya mereka seluruhnya apa? Sesat. Semuanya mereka keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau syubhat ya insyaallah kita berusaha belajar. Syahwat ini bukan dengan belajar, tapi dengan sabar. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu dengan belajar. Wal hilm bitahallum. Hilm sabar tuh dengan membiasakan diri. Itu. Antum mau biar nggak kena syubhat, belajar, ta'allum. Ini lebih mudah nih biasanya. Wal hilm sopan, sabar, santun gitu kan. Tenang, itu bitahallum, dengan membiasakan diri. Itu biasanya nanti insyaallah syahwat-syahwat itu mudah ditinggalkan. Cuma kan ya itu repotnya ini syahwat, apalagi ya syahwat dunia ini kan pernak-pernik dunia. Wah, apalagi Kalimantan banyak tambang, tambang jemur ya. Kalimantan ini harus betul-betul kita jangan terlena hal gitu. Ya walaupun kita kerja nanti suatu saat, siapa antum misalkan yang kerja nih, mungkin ada dari antum nanti. Jangan kita lupa ya dengan akhirat. Jangan kita lupa dengan akhirat, jangan kita gawin termakan tipu daya iblis. Dan mereka nanti senang di akhirat, dan mereka nggak mau disalahkan. Mereka nggak bakal mau disalahkan. Nah, janganlah kalian salahkan kami, celaklah diri kalian sendiri, kata iblis nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Semalama alima anna kaidahu la yanjah illa fi atba'ihi min ahli kufr wal ma'asi istasna faqala. Kemudian ketika dia tahu bahwasanya makarnya dia itu tidak berhasil kecuali kepada pengikutnya dia doang dari kalangan orang kafir dan orang-orang bermaksiat, maka dia mengecualikan dengan perkataannya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas yang kamu bebaskan. Dengan apa dibebaskan? Dengan keikhlasan. Tidak bisa bebas kecuali dengan ikhlas kepada Allah, murni niatnya jujur. Ini makanya di antara sebab orang tergelincir dari agama atau dari kebenaran, enggak jujur, enggak ikhlas. Ini makanya berat. Nah, pesan ana buat antum nanti kalau umpamanya ya kita udah lulus atau gimana, jangan bermudah-mudah untuk tampil di media sosial. Kata Nabi SAW sambil megang HP atau pakai yang kayak punya ustadz itu, ya, yang bagus itu kan, sambil kayak gini kan. Ada faedah yang Anda ingin sampaikan ya kepada antum semua, atau berkata para ulama ya gitu, terus diposting. Betul, perkataannya betul, ini betul. Cuma itu sumber fitnah, apalagi kalau udah terkenal. Syuhro itu fitnah. Ya, para ulama tuh benci dengan kesyuhrohan, dengan keterkenalan. Tapi kan biar ilmunya kesebar saat pahala. Ya nggak kayak gitu juga.
Nggak apa-apa antum, audio aja audio. Jangan bermudah-mudahan pakai video kayak gitu. Ya, jangan. Karena juga ada ustadz yang na'udzubillah ya, semoga kita diberikan keistiqomahan. Ya, sekarang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ustadznya para ustadz. Ustadznya para ustadz besar. Orang-orang nih belum jadi ustadz, dia udah jadi ustadz dan mengajari ilmu kepada ustadz-ustadz. Banyak yang jadi murid-muridnya. Tapi ya karena tipu daya iblis lebih dahsyat dan halus, Allahul musta'an. Ya, itulah. Berhati-hati. Asyahid minal ayat anna fiha wasfullah bil afwi wal qudrah wal maghfirah wal rahmah wal izzah wa hiya sifatu kamalin at-taliq. Ya. Syahid dari ayat ini adalah Allah disifati dengan afu, qudrah, maghfirah, rahmat, izzah. Ini sifat yang kamal bagi Allah, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Ya, selesai. Lahuna walhamdulillahirabbil alamin.